Oke, selamat datang. Kita semua pasti pernah berdoa kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa sih yang terjadi waktu kita berdoa? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan bongkar habis konsep yang udah akrab banget ini. Dan mungkin kita bakal nemuin makna yang selama ini terlewat begitu aja. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Coba kita lihat sosok Nabi Ibrahim. Beliau ini kan dikenal dengan perbuatan-perbuatan besarnya, tapi beliau juga terus-menerus berdoa. Nah loh, kalau seorang nabi sekali berbeliau aja nggak pernah berhenti berdoa, pasti ada sesuatu tentang doa yang beliau pahami, yang mungkin kita belum sadar. Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita buat nyari tahu apa sih sebetulnya hakikat doa itu. Pertama-tama kita perluas dulu definisi kita. Seringkali kita mikir doa itu ya cuma ucapan, cuma kata-kata. Coba deh kita geser sedikit. Anggap aja doa itu adalah segala tindakan atau ucapan, mulai dari pikiran hening di dalam hati sampai upacara yang rumit, yang tujuannya cuma satu, membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Nah, ini kerangka berpikir kita buat melangkah lebih jauh. Oke, bagian pertama. Yuk kita petakan dulu gimana sih cara orang berdoa selama ini? Sebelum kita cari tahu mana yang benar atau efektif, kita perlu paham dulu lanskapnya kayak gimana. Kalau kita lihat secara umum, ada dua kutub yang beda banget. Di satu sisi ada doa yang bentuknya ritual, sangat terstruktur, ada aturannya, ada urutannya. Nah, di sisi lain ada doa yang sifatnya spontan, benar-benar bebas, keluar begitu aja dari hati, sesuai sama kondisi dan perasaan kita saat itu. Dan di balik bentuk-bentuk tadi, tujuannya juga macam-macam. Ada yang berdoa itu buat minta sesuatu secara spesifik, ya Tuhan tolong berikan aku ini. Tapi ada juga yang berdoa tujuannya buat mendidik diri sendiri, misalnya untuk menumbuhkan rasa sabar atau kebijaksanaan. Jadi pertanyaannya, doa kita itu lebih untuk meminta sesuatu dari luar atau untuk mengubah sesuatu di dalam diri kita? Ini beda banget loh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, sejarah rahasia doa. Nah, ini menarik. Kenapa sih dengan begitu banyaknya cara berdoa, kok kayaknya belum ada satu formula yang sempurna? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Sejarah doa itu ternyata bukan sebuah evolusi yang makin lama makin baik, tapi lebih mirip catatan panjang dari eksperimen yang gagal. Coba bayangkan gini, selama ribuan tahun, berbagai cara spiritual diperkenalkan untuk membantu manusia mengenal Tuhan. Tapi, entah kenapa, setiap upaya itu selalu gagal. Selalu aja dirusak oleh satu kekuatan yang sama, yang ada di dalam diri kita sendiri, ego. Siklusnya tuh selalu sama, berulang terus. Ada metode baru, bagus, dirusak sama ego. Contohnya, doa spontan yang tadinya tulus dari hati, lama-lama jadi alasan buat males-malesan. Atau doa ritual yang tadinya khusyuk, malah jadi ajang pamar kefasihan ngomong tapi kosong maknanya. Gitu terus. Jadi, akar masalahnya ada di sini nih. Semua eksperimen tadi itu gagal karena mereka dibangun di atas fondasi yang keliru. Ada kesalahpahaman mendasar tentang cara kerja hubungan kita dengan Tuhan. Begini, paradigma lama itu seolah-olah membelah hidup kita jadi dua. Ada jalur vertikal, urusan kita sama Tuhan, terus ada jalur horizontal, urusan kita sama manusia. Keduanya dianggap terpisah. Nah, paradigma yang benar itu melihatnya sebagai dua rel kereta api yang paralel. Keduanya jalan bareng, gak terpisahkan. Artinya, setiap satu tindakan yang kita lakukan itu punya dampak ke hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Tuhan secara bersamaan. Oke, bagian ketiga, tes lakmus 8 poin. Ini nih yang jadi puncaknya. Kalau cara-cara lama tadi ternyata punya cacat, terus gimana dong kita bisa tahu ibadah kita, termasuk doa kita, itu beneran diterima atau enggak? Nah, ini dia alat ukurnya. Sebuah ibadah itu dinilai dari dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Sisi apa, yaitu hasilnya di dunia nyata, apakah perbuatan kita itu membawa manfaat, baik lahir maupun batin, buat diri kita dan buat orang lain? Terus ada sisi bagaimana, yaitu kondisi batin kita pas melakukannya. Niatnya murni nggak, kita sadar nggak, kita tabah dan sabar nggak. Keduanya ini harus seimbang. Kalau salah satunya aja pincang, sebagus apapun kelihatannya, tindakan itu bisa jadi kehilangan nilainya. Bagian keempat, biar nggak abstrak, yuk kita coba pakai kerangka ini di contoh nyata. Kita akan lihat gimana sebuah doa yang kelihatannya sederhana ternyata bukan akhir dari cerita, tapi justru jadi awal dari sebuah ujian. Misalnya kita berdoa kayak gini, "Ya Tuhan, tolong berikan keluarga yang damai." Kalau pakai cara pikir lama, yaudah kita berdoa terus nunggu. Tapi dengan paradigma baru, doa ini justru jadi sebuah komitmen.
Disinilah pekerjaan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Doa kita itu ternyata secara aktif memicu sebuah ujian. Jadi setelah berdoa, kita terdorong untuk bertindak. Misalnya kita coba mendengarkan keluh kesah pasangan. Pas kita lakuin, ujiannya langsung datang. Pasangan kita malah makin marah. Nah, di titik inilah ketulusan kita diuji. Kalau kita cuma bertahan, kita belum lulus. Kita harus mundur selangkah, merenung. Jangan-jangan cara mendengarkan gue tadi salah ya, masih ada egonya. Dari situ kita belajar dan mencoba lagi dengan cara dan niat yang lebih baik. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesabaran. Jadi, sabar yang sejati itu bukan cuma pasif nunggu badai reda atau cuma nahan-nahan amarah, bukan. Sabar itu adalah kebijaksanaan yang kita dapat setelah kita berhasil melewati ujian dan benar-benar paham apa pelajarannya. Itu baru sabar. Oke, bagian terakhir. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua ini? Apa sih tujuan akhir dari ibadah kalau kita melihatnya dari kacamata yang baru ini? Dengan kerangka ini, kita jadi bisa melihat kenapa banyak ibadah kita mungkin belum membuahkan hasil. Seringnya, kita berhenti di kata-kata. Kita nggak lanjut ke tindakan. Atau kalaupun bertindak, kita nggak sadar kalau tindakan itu akan diuji, dan akhirnya kita gagal melewati ujian itu dengan niat yang murni. Kita sering lupa, doa itu bukan garis finish, tapi justru pistol start untuk sebuah perlombaan. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah doa yang kita panjatkan selama ini kita anggap sebagai sebuah akhir atau justru sebagai awal dari ujian kita yang berikutnya? Karena pada akhirnya, mungkin doa itu tidak pernah dimaksudkan untuk mengubah kehendak Tuhan, tapi untuk memulai sebuah proses yang dirancang khusus untuk mengubah diri kita sendiri.